Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa lagi untuk saham-saham dari sektor komoditas. Yang pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, kesembilan Akra, dan terakhir AGII. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup di harga 1075 menguat 0,46%. Kalau dia transaksi asing malah net sell. Kalau dia bokal semarinya untuk Medco ada sedikit akumulasi tapi tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Medco dengan kondisi seperti ini apakah bisa lanjut menguat karena ada candle untuk pembalikan arah. Ini hammer dengan ekor yang cukup panjang dan dia minggu ini membentuk higher low di 1025. Kalau ditarik tren dari atas seperti ini, menurut saya itu lebih konfirmasi kalau dia sudah bergerak di atas 1100 ya, atau 1120 itu. Selama di bawah itu tetap hati-hati ya. Ini kalau ditarik tren dari bawah dari semenjak 29 September 2022 itu juga masih uptrend ya, dan dari setahun yang lalu juga masih uptrend. Cuman ya ini menurut saya juga mulai perlu hati-hati nih ya. Kalau dilihat apakah bisa lanjut menguat ya, kuncinya 1100 sampai 1120, dan harga sekarang menurut saya juga agak nanggung ya belinya karena level psikologis support kuat untuk Medco itu di 1000. Kalau Bapak Ibu kemarin beli di area bawah ini di 1030 sampai 1000 itu area belinya. Tinggal stop loss kalau dia jebol. Misalnya 3%, 4% dari support stop loss ya itu. Jadi harga sekarang harga tanggung. Kenaikan hari Jumat kemarin juga volumenya kecil. Jadi takutnya ada candle merah tuh hari Senin. Kita lihat aja Senin kemana arahnya. Kalau mau bagus ya candlenya harus hijau. Kalau bisa tembus langsung 1100. Kalau dia dari candle weekly-nya doji dan koreksi volume kecil. Apakah ini jadi swing low? Kalau dilihat dia sudah hampir mencapai high-nya di 1250-1300 ya. Bisa koreksi dulu sih menurut saya nih. Setelah 1000 support selanjutnya itu di neckline-nya ini 880, 890. Ini kemungkinan ya jaga-jaganya. Jadi kalau dia turun dari 1000 itu 800 arahnya, dan secara view lebih panjang mungkin di swing trade sekitar 3 bulan 6 bulan tuh bisa range ini dia bergerak, atau di tengah-tengah ini dulu atau di sini nih. Tinggal tunggu lihat nih konfirmasinya tuh 1000 bertahan gak di atas 1000. Menurut saya sih cuman bisa main-main pendek kalau di atas nih, kecuali dia udah membentuk koreksi yang dalam, mulai akumulasi baru bisa follow the trend. Kalau seperti ini agak berat ya menurut saya loh ya untuk follow the trend, karena kemungkinan naik-naiknya juga terbatas. Karena juga Medco udah naik dari, kalau ditarik dari Januari udah naik 480, udah naik 100% lebih. Menurut saya sih agak rawan nih, ada peluang bisa kembali turun nih. Kita lihat aja ya, belum pasti juga nih. Ini dia kan memang mematahkan trend downtrend, terus retest mantul. Ya kuncinya 1000, itu aja. Kalau Medco di bawah 1000 bergerak, siap-siap ke 800. Potensinya loh ya, tapi belum pasti. Jadi seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua, ada Elsa yang ditutup di harga 314, terkoreksi 1,25%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bokal semarinya Elsa di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Elsa agak rawan nih. Sepertinya pergerakannya itu hampir mirip-mirip dengan ISG ya. ISG hijau, hammer dia juga hijau. Pas ISG koreksi nih. Jadi kalau ISG offset turun, ini bukan ke 310 nih ya, langsung tarik aja angka genap. Mungkin di 310 memang ada pantulan nih ya, support minor, tapi pakai 300 saja konfirmasinya. Bisa peluang sih jebol karena ini neckline nih. Nah, area ini ya 306, 300 itu area neckline yang semestinya bisa dijaga. Jadi minggu ini Elsa sudah membentuk lower high lower low. Jadi trend downtrendnya ini masih lanjut ya. Jadi ada peluang turun dulu untuk Elsa uji 300-nya. Jadi harga sekarang kalau mau beli ya nekat. Ya yang penting siap stop loss di bawah 300 itu aja. Kalau mau nawar di bawah sekalian juga boleh. Di 300, 304 kah, 306 kah, sesuaikan. Seperti itu untuk Elsa. Kalau dilihat dari candle weekly-nya memang turunannya juga dengan volume kecil. Harusnya candlenya bagus ya. Minggu sebelumnya itu hammer, coba naik sebentar, kempes ya, nggak mampu nembus 340 resisten kuatnya. Jadi walaupun koreksinya belum kecil ya tetap bisa turun dulu sekali lagi ya. Mungkin kalau habis itu ISG bisa reversal ya mungkin bisa ada pantulan. Pokoknya di 300 tuh lihat untuk Elsa. Seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1.800, terkoreksi 2,7%.
Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan semarinya pegas, ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, pegas nggak kuat lagi naik dan anjlok lagi ya. Jadi hati-hati nih, ini tutup aja. Ini kelihatan juga dia udah gagal menembus 1850. Itu sinyal ada peluang dia bisa lanjut turun. Hati-hati ya. 1800 dijaga, kalau nggak dijaga siap-siap turun. Targetnya bahkan 1700 lagi. Dia naik turunnya 100 poin ya, sekitar 5%. Jadi kalau 1900 kan gagal, turun ke 1800, coba naik gagal, terus turun lagi. Ya ini siap-siap ke 1700 kalau gagal bertahan, karena ada double top mini di tanggal 23 November sampai 6 Desember. Ya ini ada mini tapi udah tercapai nih, kan kecil aja nih double topnya, udah tercapai nih. Dia mantul, sempat dari 1800 mantul ke 1860 terus koreksi lagi. Ya mungkin ada yang mampatin tuh, beli di bawah, jual main-main pendek kan, main 2%, 3% udah bungkus dia. Ya udah. Jadi seperti itu ya. Untuk pegas masih kita lihat konfirmasinya minggu depan bertahan nggak di atas 1800. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, melihat konfirmasinya, kalau dilihat seperti ini sih sepertinya ya gagal, ada peluang turun dulu. Kalau ditarik tren dari bawah ini, kalau dari semenjak 2021 ya, kalau dia mau mempertahankan uptrend channelnya yang lebih panjang ini, yang lebih kelihatan bagus nih ya, membuat swing low-nya di area 1700, turun dulu baru pelan-pelan naik lagi ya. Kuncinya ya support selanjutnya itu 1700. Untuk tren jangka panjang sih masih oke lah ya. Cuman kalau Bapak Ibu niatnya trading, tiba-tiba beralih ke investasi atau swing trade yang lebih lama, ya silakan juga ya. Cuman ya sebenarnya itu sudah melanggar aturan yang Bapak Ibu inginkan kan, padahal Bapak Ibu inginnya profitnya cepat. Ya semestinya kalau mau trading cepat, profit dan lossnya tuh direalisasikan atau di stop loss atau di take profit seperti itu ya. Tapi tergantung masing-masing ya, nggak ada yang salah di marketnya, atur aja bagaimana strategi masing-masing. Jadi seperti itu. Untuk pegas langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 4.380, terkoreksi 0,9%. Kalau dia transaksi asing, net buy terus nih ya. Asing, kalau dia bukan semarinya, MDKA hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MDKA kondisi seperti ini apakah bisa ada tarikan? Ya semoga ada tarikan. Cuman hati-hati, kalau Senin dia koreksi, berarti potensinya gagal naik. Ya, Senin harus hijau atau tetap bertahan di atas EMA 20-nya, garis biru ini ya. Kalau gagal bertahan di atas EMA 20-nya, ke bawah untuk MDK ya. Senin konfirmasinya harus hijau. Kalau enggak, siap-siap ke bawah lagi. Kalau dilihat ini view-nya weekly-nya seperti apa nih? Ini koreksinya volume kecil ya. Ya, minggu depan harus tembus 4.500 itu minimalnya, atau 4.600 langsung ya. Kalau tembus sih bagus. Berarti konfirmasi dia membentuk swing low-nya di akhir bulan November. Candle hammer nih ya. Jadi minggu depan harus hijau, minimal tembus 4.500 4.600 tutupannya hari Jumat. Jadi seperti itu ya. Ini kan dia terus gagal menembus 4.500 nih dari semenjak Agustus. Coba Google turun, coba turun dalam. Ini coba turunnya membuat swing low. Ya berarti ini ada kekuatan kan? Biasanya dia turun dalam, terus ini gagal turunnya membuat swing low-nya di sini nih. Jadi ya ini konfirmasi juga 4.000 nih. Kalau jebol ini gagal, ini ada pola bisa jadi bila important and shoulder, targetnya bisa ke 5.000 nutup gapnya ini ya. Ini ada gap yang menganga di tanggal 10 Juni. Jadi kita lihat aja Senin Selasa, kalau dia break 4.500 MDKA oke ya, dan bertahan harus di atas 4.500 4.400 itu. Di bawah itu siap-siap gagal, turun dulu ke bawah untuk MDKA. Tapi ini disclaimer on, silahkan dianalisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah, dan sesuaikan dengan kenyamanan masing-masing, profil resiko masing-masing, dan trading plan masing-masing. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 775, terkoreksi 2,51%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia dari broker sebenarnya BRPT sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, yang perkiraan saya BRPT ada triple top dan ya dia gocek ya, atau false breakdown dan naik lagi. Ya yang seperti ini biasa aja ya. Belum pasti juga besok
Senin dia lanjut naik ke atas ya. Jadi kalau Bapak Ibu beli di 780 di 800 dan cut loss karena dia turun lebih dari 20 poin, 30 poin dari 800 bahkan 40 poin, kena cut loss dan dia naik lagi ke harga Bapak Ibu beli. Ya udah, itu jarang-jarang terjadi juga kan. Paling ya seperti yang sering saya bilang 10 kali terjadi kayak gini nih maksimal 3 kali. 7 kalinya turun lebih dalam. Itu biasa dalam trading yang nggak mungkin bisa sempurna. Karena niatnya kan trading jangka pendek. Cepat profit, cepat untung. Jadi ya kalau harus cut loss siap juga cepet kan cut lossnya. Itu kan belum pasti ya. Tadi kita lihat aja. Dan kelihatannya di TradingView nih ada stock split ya. Cuman biasanya TradingView nih antara stock split dan reissue tuh sama tulisannya S juga ya. Kadang-kadang tuh saya lihat. Cuman kita lihat tanggal 20. Kalau di RTI bisnis belum ada info ya. Kalau ada stock split atau reissue BER-PT di tanggal 20 nanti. Kita lihat aja info terbarunya. Jadi kalaupun reissue stock split ya biasanya jelek ya. Ini juga dia terus membentuk lower low. Jadi sebaiknya hindari aja dulu ya. Belum pasti naik. Tapi kalau Bapak Ibu beli lagi, ya udah kalau dia turun lagi Senin Selasa ya udah tinggalin aja. Berarti memang gagal dia naik. Itu aja. Untuk BER-PT langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di harga 1935 terkoreksi 2,76%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan samarinya Antam hampir sama aja nih antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal mau lihat dulu harga komoditas ya. Untuk nikel, copper terkoreksi 0,7% ya. Tadi MDKA. Kalau nikel terkoreksi dalam nih 3% ya. Biar lebih jelas. Terkoreksi 3%. Jadi langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ya candlenya jelek. Ini ada candle cup and handle terbalik dan dikonfirmasi turun lagi ya. Jebol kayaknya 1900 nih. Arahnya 1800. Mungkin baru ada pantulan di 1800 dia koreksi ABC dulu. Di 1800 baru pelan-pelan naik lagi. Ya semoga aja. Ini peluang besar loh ya. Tapi disclaimer on bukan nakut-nakutin. Kalau dilihat secara teknikal formasi candle seperti ini biasanya jebol. Apalagi dikonfirmasi dengan harga nikel yang terkoreksi dalam 3%. Bisa jadi open gap down. Tapi kita lihat siapa tahu ISG bangun dan saham-saham kemudian ditarik naik lagi di pertengahan market. Jadi seperti itu aja untuk Antam. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga jelek. Candle pertamanya konfirmasi hijau, terus minggu kemarinnya dikonfirmasi jelek lagi. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga candle bearish engulfing. Turun dulu lah 1800 1830 itu uji supportnya untuk Antam. Candlenya jelek soalnya nih formasinya. Jadi langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 7.250 terkoreksi 1,69%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya Inco diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco konsolnya juga agak jelek ya. Tapi ya kita lihat aja kuncinya 6.800 jangan jebol itu. Ini kan dia lagi di pertengahan. Memang dia bertahan di atas EMA 20-nya. Cuman pola-polanya ini takutnya sih ada bantingan tiba-tiba turun. Ini bisa jadi double top nanti. Ini konsolidasi kan. Cuman ya itu kalau Bapak Ibu tetap hold yang penting nih jangan turun dari neckline-nya 6.800 7.000 ya. Toleransinya 6.800 itu turun dari itu berarti peluang besar sih turun lebih dalam. Untuk Inco. Kalau dilihat dari candle weekly-nya memang membentuk higher low. Kita lihat aja minggu depan. Semestinya jangan turun lagi dari 7.200, 7.100, 75 itu ya. Kalau sampai turun dari itu sinyal untuk dia mengarah ke 6.800. Uji supportnya. Ya karena itu support minor di 7.200. Support kuatnya 6.800. Seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di harga 1.165 terkoreksi 2,51%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakar sumarnya TINS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TINS juga aduh jelek ya. Sinyalnya kurang bagus nih kecuali dia nggak membuat low baru. Kalau Senin Selasa dia terus turun ya siap-siap 1.000 arahnya TINS ya. Karena kalau ditarik dari swing low ke swing high, ini bahkan ke 955. Tapi kita pakai angka psikologi saja 1.000 target arah untuk TINS ya. Jelek TINS nih. Ini terkonfirmasi pola cup and handle terbalik
Ini neckline-nya, nah ini ya. Pas di 1000. Tapi belum pasti sampai pas benar-benar di 1000, bahkan bisa jadi lebih dari 1000 ya. Yang penting udah tahu nih, selama di bawah 1200 siap-siap ke bawah tins ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli ya tunggu aja dia tembus 1200 buy on break, atau tunggu di area bawah. Mungkin di 1100 bisa jadi ada pantulan. Ya tapi pantulan terbatas. Ya bisa dimanfaatin untuk cari profit. Saham downtrend pasti ada hijaunya juga. Saham uptrend pasti ada merahnya. Ya itu bisa dimanfaatin untuk trading jangka pendek dengan cara scalping, ODT, fast trade. Kalau Bapak Ibu tertarik bisa ikut kelas scalping ya. Jadi di saham yang seperti di kondisi market yang seperti ini, Bapak Ibu bisa tetap make money, cari profit kecil di saham-saham yang likuiditas kecil. Kalau yang naiknya saham-saham gorengan yang likuiditas kecil, tapi ada juga saham-saham IPO yang likuiditasnya besar lagi, pergerakannya volatil, bisa dimanfaatin dengan scalping ya, cari profit ya. Tetap bisa make money di keadaan market apapun. Tapi ya itu harus money management juga. Lihat kondisi sahamnya seperti apa, likuiditasnya seperti apa. Nggak selalu bisa all in full margin. Kalau lagi uptrend bisa all in full margin walaupun pakai scalping ya. Di saham-saham big cap, LQ45, Skyliner. Kalau lagi saham downtrend nggak bisa all in full margin ya, pakai dana-dana yang terbatas. Nggak harus seperti itu, menyesuaikan keadaan market. Jadi seperti itu ya. Untuk tins langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1360 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya Akra diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Akra kondisi seperti ini belum menarik ya. Biarpun di support dia membentuk ekor-ekor seperti ini, tapi dia membentuk lower high. Ada gap juga di 1400. Menurut saya nggak menarik. Belum ya. Tapi kalau Bapak Ibu nekat ya hitung-hitung aja bagaimana risk rewardnya ya. Nih candlenya juga nggak bagus kan, candle bearish engulfing menutup penuh. Dan juga Akra ini udah naik cukup signifikan. Dari 2020 dia udah naik dari 400. Kalau dari setahun yang lalu ya, kita pakai hitungnya setahun yang lalu, nih dia naik dari 700 dan naik 100%. Kalaupun ada dia swing low yang cukup dalam ya bisa itu ya. Jadi seperti itu aja ya untuk Akra. Menurut saya sih lebih ke wait and see aja dulu. Tapi kalau Bapak Ibu mau, karena ini area support, ya atur aja. 1300 lah pakai supportnya. 1300, nah ini area support. Tapi ada pola, bisa jadi head and shoulder. Tapi itu baru indikasi. Kalau belum terjadi ya belum. Seperti itu. Untuk Akra, langsung saja ke saham terakhir. Ada AGI yang ditutup menguat 1,73% ke harga 2350. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakar sebenarnya AGI ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AGI terus naik, cuman bisa jadi ini sinyal candle hammer terbalik, ini sinyal pembalikan arah. Ini hati-hati, nggak ideal kalau baru beli di harga sini. Kalau Bapak Ibu belinya buy on break saat dia 2200 nekat ya itu. Kalau sudah di atas janganlah. Apalagi ini kalau dilihat ya dari tren atas ditarik, kalau dilihat ya naik-naiknya seperti kayak mau naik mau enggak ya nih. Ekor panjang atas, bawah nih. Tapi kalau pola-polanya dilihat dari dulu ya memang seperti itu. Cuman nggak konsol ya. Ya kita lihat aja lah ya. Cuman nggak ideal kalau baru beli di harga sekarang. Ini ada candle hammer terbalik nih. Dengan candle merah nih. Lihat Senin kalau dia candle merah. Sinyal bisa turun. Ya targetnya 2200 sampai 2180 lagi. Seperti itu. Untuk AGI cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader untuk dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.